Sesosok tubuh sedang merangkak, namun Andra tidak mengetahui tubuh siapa itu. Dengan seksama Andra memerhatikan tubuh itu bergeser ke arah luar villa dari pakaian seperti bukan manusia. Putih lusuh dan ada beberapa bagian seperti noda darah. Yuni yang penasaran pun ikut merebahkan kepalanya untuk melihat. Namun saat melihat itu, Yuni tidak dapat menahan suaranya. Dengan sigap, Andra menutup mulut Yuni. "Yun, shh," bisik Andra kepada Yuni yang terlihat mulai menangis dan bergetar. Setelah sosok itu menghilang, Andra dan Yuni kembali ke atas kasurnya. Mereka tidak tahu harus kemana dan harus bagaimana. Mereka seakan terbagi menjadi dua kelompok yang sama-sama terjebak. Septi dan Aji masih terpaku di teras pondok. Sebenarnya harapan saat ini adalah mereka berdua yang dapat merasakan dan mempunyai sedikit keberanian. "Sep, ayo kita pulang," ucap Aji secara tiba-tiba. "Gila kamu ya, Ji. Bagaimana dengan Kinan?" tanya Septi yang kesal. "Kita bisa jemput dia besok siang, Sep. Keadaan sekarang sudah tidak memungkinkan," jawab Aji yang sudah mulai lemas. Namun Septi tetap saja dengan pendiriannya. Dia tidak ingin meninggalkan Kinan di villa ini. Tiba-tiba pintu pondok yang terbuka secara mengejutkan tertutup dengan sangat keras. Aji dan Septi yang berada di situ langsung terkejut. Tidak mungkin pintu tersebut menutup oleh angin. Septi menoleh ke arah jendela pondok yang gelap. Dia merasakan ada aura negatif di dekatnya. Begitu juga Aji. "Ji." "Ya, aku tahu, Sep," jawab Aji yang mengerti maksud Septi. Aji menggunakan senternya untuk melihat ke arah dalam pondok. Namun yang dia lihat membuat jantungnya kembali berdetak kencang. Sesosok pocong sedang berdiri memperhatikan mereka berdua. Kali ini sosok tersebut mempunyai bola mata yang menyala berwarna merah. Kali ini jaraknya sudah terlalu dekat. Aji langsung menarik tangan Septi dan berlari ke arah dalam villa. Mereka tidak peduli dengan sosok pocong yang sedang berdiri di halaman depan. Sesampainya di dalam villa, Aji berteriak memanggil nama Andra dan Yuni. "Dra, Yun." Andra dan Yuni yang mendengar suara Aji langsung bergegas keluar kamarnya. Yuni langsung memeluk tubuh Septi sambil menangis. Aji melihat jam dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 03.45 pagi. Tanpa bicara, Aji menuju kamarnya dan mengambil kunci mobilnya. Setelah dapat, Aji keluar dan mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam mobil. Septi yang awalnya melarang kali ini terlihat mengikutinya saja. Mereka berempat berlari ke arah mobil Aji yang berada di ujung halaman. Setelah di dalam, Aji mencoba menyalakan mobil dengan keadaan panik. Saat Aji berusaha menyalakan mobil, Andra yang berada di samping Aji melihat ke arah villa. Dia melihat sosok Kinan berdiri di tengah pintu masuk. Dia seakan memperhatikan teman-temannya yang panik dan ingin pergi dari sana. "Ci, lihat sana, Ci, itu Kinan," teriak Andra. Mendengar Andra bicara seperti itu, Aji menoleh ke arah villa. Andra langsung berinisiatif untuk menarik Kinan dari sana. Dia keluar dari mobil dan berlari ke arah pintu masuk villa. Namun tinggal beberapa langkah ke arah pintu, tubuh Kinan seperti tertarik sesuatu ke arah dalam. Andra berhenti. Dia ragu ingin melanjutkan atau tidak. Namun kali ini Andra tidak peduli. Dia langsung berlari kembali ke arah dalam villa. Dengan nekat dia berlari ke dalam, namun sunyi. Tidak ada tubuh Kinan di dalam sana. Aji berjalan perlahan mengamati sekitar villa. Saat berada di ruang TV, tiba-tiba pintu depan tertutup dengan sangat keras, hingga Andra terkejut mendengarnya. Brak! Andra mencoba ke arah pintu, namun muncul sosok pocong tersebut. Kali ini tidak hanya satu, namun ada dua sosok pocong yang melayang di depan pintu masuk itu. Dua sosok dengan bentuk wajah yang berbeda. Aroma bau kentang yang kuat disertai aroma anyir membuat Andra merasa mual. Tubuh Andra terasa sangat lemah saat itu. Dia terduduk di lantai, dia pasrah. Kali ini Andra tidak dapat kemanapun. Tiba-tiba ada yang keluar dari arah dalam kamar Andra. Itu adalah Kinan.
Namun ada yang berbeda dari Kinan. Ada sesuatu yang berada di dalam tubuhnya. Dia seperti orang yang kesurupan. Tatapannya pun kosong tanpa berkedip sedikit pun. "Kinan, kamu lancang. Kamu membuat kami marah." Tiba-tiba Kinan berbicara. Mendengar itu Andra terdiam. Awalnya dia tidak paham apa maksud pembicaraan tersebut. Namun terlintas di dalam pikirannya tentang tali kafan yang dia bakar. Andra langsung meminta maaf dengan menangis. Dia meminta ampun karena telah membakar tali kafan tersebut. Di samping itu, Aji curiga kenapa Andra tidak juga kunjung keluar dari arah dalam villa. Selain itu, Aji melihat pintu villa tertutup secara tiba-tiba. Dia langsung berlari ke arah pintu, namun seperti terkunci dari arah dalam. Aji menggedor-gedor pintu itu dan berteriak, namun Andra seperti tidak mendengarnya. Aji berlari ke arah belakang villa melewati pintu belakang. Ternyata terkunci. Aji mencari cara untuk masuk ke dalam. Dia menuju gudang dan mengambil sebuah besi untuk memecahkan kaca jendela. Namun saat pintu gudang terbuka, Aji terkejut karena ada tubuh Kinan yang tertidur di dalam sana. Tanpa pikir panjang, Aji langsung membawa tubuh Kinan ke dalam mobil dengan susah payah. Sambil menggendong Kinan, Aji mencoba memanggil-manggil namanya, namun tidak ada respon dari Kinan. Saat sampai di mobil, Septi dan Yuni yang melihat Aji membawa Kinan langsung membantu. Yuni menangis. Dia pun ikut coba menyadarkan Kinan yang terlihat seperti pingsan. Setelah itu Aji kembali ke arah jendela kamar Andra. Kebetulan kamar tersebut mempunyai jendelanya. Dengan keras Aji memecahkan kaca tersebut dan langsung ke dalam dengan susah payah. Namun saat sudah di dalam, Aji melihat tubuh Andra dalam keadaan tergeletak di lantai. Kembali Aji menggendong dengan susah payah karena tubuh Andra yang cukup besar dan berat. Syukur tidak ada gangguan saat itu. Hanya aroma bau kentang yang terasa sangat kuat. Aji pun merasakan kehadiran makhluk itu, namun tidak menampakkan dirinya. Setelah badan Andra berhasil dibawa ke mobil, Aji berlari ke arah pintu gerbang villa, lalu kembali ke mobil dan meninggalkan villa tersebut. Saat berjalan menuju gerbang, Aji melihat sosok pocong yang berdiri memperhatikan mereka pergi dari arah jendela pondok. Aji langsung membuang pandangannya dan fokus mengendarai mobilnya. Mereka pergi meninggalkan barang-barang penting. Mereka tidak peduli dengan itu semua, karena untuk saat ini mereka selamat. Dengan kecepatan tinggi Aji mengendarai. Dia ingin cepat sampai ke rumahnya. Dengan keadaan mengantuk Aji mengendarai. Mobil sudah berada di dalam jalan tol menuju kota. Septi mewanti-wanti Aji untuk berhati-hati karena dia tahu Aji terlihat sangat lelah. Tujuan utama Aji sekarang adalah mengantar teman-temannya ke rumahnya, dan pertama adalah rumah Kinan. Saat sampai ke rumahnya pun dia masih belum sadarkan diri. Begitu juga dengan Andra. Awalnya Aji ragu, namun dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak tahu harus kemana selain diantar ke rumahnya. Resiko pasti ada, namun dia siap menanggungnya. Sesampainya di rumah Kinan, Ishak tangis menyambut. Ibunya Kinan menangis melihat anaknya kembali dalam keadaan tidak sadarkan diri seperti itu. Aji menjelaskan apa yang terjadi secara jelas dan perlahan. Untung sang ibu Kinan mengerti. Aji dan yang lain pamit mengantar Andra ke rumahnya. Sama halnya dengan Kinan, orang tua Andra juga menyambut anaknya dengan isak tangis. Ayahnya Andra yang mempunyai kelebihan dalam indera penglihatan sepertinya sudah paham apa yang terjadi oleh anaknya. "Bapak tahu apa yang terjadi dengan Andra. Bapak tidak akan menyalahkan kalian semua," ucap Bapak Andra kepada Aji, Septi, dan Yuni. Setelah dirasa cukup, Aji, Septi, dan Yuni berpamitan. Sekarang mengantar mereka berdua. "Kita harus bagaimana, Ci? Aku merasa tidak enak dengan ibunya Kinan, apalagi ayahnya sudah tidak ada," tanya Septi ke Aji dengan raut wajah yang sedih. "Nanti kita pikirkan ya, Sep. Sekarang kita istirahat dulu."
jawab Aji sambil mengendarai mobilnya. Septi dan Yuni saat ini sudah berada di rumahnya masing-masing. Begitupun dengan Aji. Selama 3 hari ini tidak ada komunikasi antar mereka. Seakan semuanya shock dengan kejadian saat itu. Aji yang ingin sekali rasanya menjenguk Kinan dan mencari tahu keadaannya, namun keberaniannya untuk menghadapi ibu Kinan adalah hal yang sangat sulit. Niat tersebut selalu urung begitu saja. Hingga akhirnya hari keempat, sebuah panggilan diterima Ibu Aji. Panggilan itu untuk Aji yang berasal dari keluarga Kinan. "Assalamualaikum Aji," terdengar suara yang tidak asing. "Waalaikumsalam Ibu." Ibu Kinan ternyata yang menelponnya. Aji diminta untuk datang ke rumah Kinan dikarenakan dia sudah tersadar 2 hari yang lalu. Dengan tergesa-gesa Aji bersiap-siap untuk menuju ke sana. Namun tidak lupa Aji mengajak Septi dan Yuni juga. Mereka bertiga saat ini sudah berada di rumah Kinan. Hal yang lebih mengejutkan adalah di sana pun ternyata ada Andra juga. Namun kondisi mereka berdua sangat mengerikan. Tatapan kosong, seakan tidak ada jiwa di dalam tubuhnya. Seorang lelaki yang berumur sekitar 45 tahunan berada di sisi mereka. Aji, Yuni, dan Septi tidak mengenalnya, namun dari cara berpakaiannya seperti orang yang mengerti akan hal-hal gaib. "Aji, Septi, Yuni," ucap lelaki itu. "Iya Pak," jawab Aji yang kebingungan bagaimana lelaki itu mengetahui namanya. "Saya Sofian. Di sini saya akan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan teman kita Kinan dan Andra." Aji, Septi, dan Yuni semakin penasaran mendengarnya. Mereka pun ingin tahu ada apa dengan temannya hingga menjadi seperti itu. Bapak Sofian menjelaskan kalau dia sudah tahu apa yang terjadi di villa sana dan apa penyebabnya. Namun Bapak Sofian tidak ingin memberitahu siapa yang menjadi biang keladi atas kejadian itu semua. Beliau tidak ingin nantinya semua pihak saling menyalahkan. Sebuah keputusan yang benar diambil oleh Bapak Sofian. "Kita semua harus ke sana." Aji, Septi, dan Yuni terkejut mendengarnya. Mereka masih dalam keadaan shock dan sekarang harus kembali ke villa itu. "Apakah Yuni dan Septi tidak apa-apa kalau tidak ikut ke sana, Pak? Biar saya saja yang mewakili mereka." "Oh, tidak apa-apa. Yang penting ada 1 orang sebagai pendamping saya nanti di sana." Setelah bersepakat, keluarga Kinan dan keluarga Andra beserta Aji berangkat kembali ke villa tersebut. Sebuah kebenaran sebentar lagi akan terungkap. Aji sangat penasaran akan hal itu. Perjalanan kembali ke villa itu sepertinya tidak berjalan dengan mulus. Beberapa kali ban mobil Aji dan keluarga Andra meletus secara tiba-tiba hingga hampir membuat kecelakaan. "Ada yang tidak ingin kita ke sana," ucap Pak Sofian. Bapak Sofian menyarankan semuanya untuk tabah dan beristighfar. Semoga perjalanan mereka aman dan sampai tujuan. Perjalanan yang seharusnya menempuh 2 jam menjadi 4 jam lebih karena kejadian ban meletus tersebut. Akhirnya sampailah mereka di depan villa. Mobil Aji menjadi yang pertama masuk ke arah halaman. Pintu gerbang masih terbuka dan anehnya, Aji merasa villa tersebut kembali seperti semula. Sampah dan daun yang berserakan mengotori halaman. Aji melihat kebun kecil di halaman juga mengalami hal yang sama. Tidak terurus kembali. Benar-benar seperti pertama kali mereka datang. Namun Aji diam saja. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Mobil diparkirkan di halaman depan bersamaan dengan mobil keluarga Kinan dan Andra. Aji dan Pak Sofian melangkah ke arah villa. Posisi villa dalam keadaan pintu tertutup. Padahal saat meninggalkan villa tersebut dalam keadaan terbuka. Aji menoleh ke kanan. Terlihat mobil Andra masih berada di tempatnya.